kita hari ini akan mengundang narasumber-narasumber yang mumpuni dan juga kredibel untuk membahas tema kita pada hari ini. Baik Bapak Ibu dan pengunjung setia dari Park Medan, langsung saja kami perkenalkan narasumber talk show pada hari ini. Dengan hormat kita akan mengundang kehadiran dari Asisten Vice President Marketing Podomoro City Deli Medan, Ibu Yenti Lokat. Baik, pada Ibu kami persilahkan untuk menempati tempat yang sudah disiapkan. Silakan duduk Ibu. Ya. Baik, dan tentunya salah satu narasumber yang juga kredibel dan mumpuni. Beliau menyandang satu status kehormatan sebagai President Director Era Indonesia. Ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Darmadi Darmawangsa. Selamat sore Bapak, welcome, silakan duduk. Baik, dan tentunya satu kehormatan dan kebanggaan tersendiri untuk bisa duduk bersama dengan pakar-pakar properti terbaik yang ada di Indonesia khususnya ya. Nah, jadi Bapak Ibu, sebelum kita berbincang lebih jauh, saya akan mengajak audiens semuanya, baik dari media daring maupun luring ataupun yang ada di Mall Deli Park ini untuk menyaksikan video Podomoro City Deli Medan berikut ini. Silakan. Menghasilkan mahakarya yang luar biasa ini dalam proyek-proyek prestisius yang tergabung dalam Superblock Living in Harmony sesuai dengan tagline-nya dari Podomoro City Deli Medan. Ya. Nah, tadi telah kita saksikan bahwa rangkaian acara Victory Vacanza Podomoro City Deli Medan ini menghadirkan promo-promo menarik untuk produk hunian maupun ruang perkantoran, diantaranya 3BK Kondominium. Ya, jadi cukup dengan DP hanya sebesar 20% dapat langsung huni. Begitu juga dengan produk Empire Tower dengan cicilan hingga 60 kali. Unit sudah siap huni. Dan juga Victory Tower dapat cicilan ringan mulai dengan 11 jutaan saja. Dan untuk Premium Office Space dapat cicilan hingga 48 kali. Nah, dapatkan Best Buy unit dan free PPN hanya berlaku 2 hari selama acara ini berlangsung, yaitu di 29 dan juga 30 Juli. Baik, kali ini salam hormat dan salam kenal saya dengan sosok Bapak Darmadi Darmawangsa. Pertama kali kita bertemu, kesannya beliau ini fresh look dan juga wajahnya penuh hoki, berseri-seri, dan memang reputasi sebagai Presiden Director itu cocok dan melekat sekali dengan Bapak. Silakan Bapak Ibu kasih tepuk tangan dulu. Baik, dan tentunya dengan beragam perkembangan yang ada Pak Darmadi, ada satu pertanyaan. Bagaimana situasi makroekonomi saat ini dapat memberikan pengaruh ke sektor properti di Indonesia?
itu yang menjadi pertanyaan yang akan mengawali sesi talk show kita. Silakan Pak Darmadi. Selamat sore semua kepada pemirsa yang ada di Podomoro City Deli Medan ini ya. Iya. Senang bisa bertemu dengan Anda. Tadi dibilang muka saya bersinar. Saya kasih tahu rahasianya ya. Yes, silakan Pak. Mesti banyak investasi properti. Itu betul sekali. Kasih tepuk tangannya untuk mewujudkan impian Anda investasi properti. Silakan Pak Darmadi. Karena investasi properti itu dalam periode 30 tahun terakhir itu harganya nggak pernah turun. Oh. Nah, yang kedua, 90% orang di Indonesia mereka kaya bukan karena aktif income mereka yang nambah, tetapi karena apresiasi harga properti mereka invest. Jadi kalau kita cek orang kaya di Medan nih, kalau kita ketemu orang kaya, mereka itu kaya, makin kaya karena investasi properti yang mereka sudah beli sebelumnya. Wow, luar biasa. Dan karena tidak ada yang mampu mengalahkan kecepatan laju dari kenaikan harga properti. Ambil contoh ya, saya hanya kasih beberapa highlight. Dan ini sebenarnya kalau kita sebagai pebisnis mesti melihat kisi-kisinya. Kenapa investasi properti itu menarik. Kalau Anda hitung ya tingkat inflasi di Indonesia dari tahun 1993 sampai 2023, which mean 30 years ya, 30 tahun ya. Inflasi itu hanya bergerak 400%. 400%. Saya tambahin, Anda masuk ke websitenya Bank Indonesia, dia ada data semua. Anda hitung semua inflasi tahun 93 sampai 2023, saya hitungin 400%. Ya. Gede ya naiknya ya. Tapi saya kasih tahu Anda, ambil contoh kemarin saya ada research kecil-kecil. Karena klien saya banyak tinggal di Kelapa Gading. Kelapa Gading kalau Anda tahu di Jakarta Utara ya. Itu di tahun 93 harga tanahnya gopek-ceng. 500.000 per meter. Ya. Harganya tahun 2023 itu sekarang rata-rata 25 juta per square meter. Artinya kenaikan harganya itu 5.000%. Jadi kalau inflasi kecepatannya 400% dalam 30 tahun ya. Kalau tanah, ambil contoh Kelapa Gading ya, itu naiknya 5.000%. Artinya kenaikan harga properti itu kecepatannya minimum 12,5 kali lipat lebih cepat daripada kenaikan inflasi. Dan itu hanya dalam jangka waktu tertentu, bukan 30 tahun itu ya? 30 tahun itu average, kita average. Naiknya seperti begitu. Jadi artinya kalau orang, ambil contoh milenial, nanti saya juga ngomong mengenai milenial. Kalau Anda telat beli properti waktu Anda muda ya, Anda punya income, kalau Anda karyawan, tidak akan mungkin bisa mengalahkan kecepatan naiknya harga properti itu. Karena tadi bilang antara inflasi dengan harga properti average 12,5 kali lipat lebih tinggi. Ya. Jadi that's why kalau orang nanya saya kapan waktu terbaik beli properti, secepat-cepatnya. Secepatnya dan sekarang ya. Ya, Pak, ya. Iya. Secepatnya dan sekarang. Secepatnya dan sekarang. Ya. Kalau bisa kemarin. Yes. Nah, jadi Bapak Ibu memang yang telah disampaikan oleh Pak Darmadi ini, beliau ini pakar. Ya, jadi yang disampaikan beliau itu bukan hanya kata-kata semata, but it's all pure statistic. Dan statistik itu sifatnya absolute. Yes. Ya, tidak bisa dikarang-karang. Iya. Nah, kemudian berkaitan dengan itu juga Pak Darmadi. Bagaimana Bapak melihat situasi Podomoro City Deli Medan ini dapat mengambil peluang di situasi saat ini? Nah, saya tadi melihat kalau kita keliling keluar Jakarta, keluar Indonesia, ke Singapura, Hong Kong, Jepang, ke Amerika, orang beli properti itu mereka tuh faktor utama paling penting apa sih? Saya sangat yakin semua juga tahu, ya. Faktor lokasi, ya kan? Karena lokasi itu tidak bisa diciptakan lagi gitu ya. Jadi kalau Anda paling contoh nih, kalau Anda sering ke Jakarta ya. Lokasi di tengah patung Selamat Datang, itu di tengah itu ya. Di sekitar ring itu selama 5 kilo keluar lingkaran itu harga properti paling mahal di Indonesia, di Jakarta. Radius 5 Ya, kilo itu ya. Anda ke kota mana saja, ke kota Surabaya, ke Makassar, termasuk Medan. Harga properti itu paling mahal itu di titik center. Di titik center dari kota itu. Kenapa? Karena di titik center itu semua fasilitas itu sudah dibangun. Ya, jadi kalau saya lihat Podomoro City ini yang menarik adalah secara lokasi sudah nggak ada kalahnya gitu ya. Di lahan sebesar ini kayaknya di dalam radius 5 kilo nyari lahan sebesar ini belum tentu ada. Kalaupun ada ya, apakah punya fasilitas mall sebesar ini? Ya, saya ini baru kali ini datang ke mall ini.
nggak kalah dengan Senayan City yang ada di Jakarta. Ya. Kasih aplaus dong Iya. Bapak Ibu, luar Iya. biasa. Sebenarnya kualitas dari toko-toko yang buka di Podomoro City ini menunjang ya harga properti di sini untuk selalu naik. Yes. Karena kenapa? Karena apartemen yang ada di sini ini dibantu sama fasilitas komersial yang ada di sini untuk menarik pengunjung. Ya, kalau bahasa marketing mengatakan uang itu tertarik dengan attraction seperti begini. Attraction. Ya, money attract dengan yang seperti begini. Jadi kalau ada mall seperti begini, ini attraction banyak orang datang ke sini nih. Kalau banyak orang datang ke sini, bisnis jalan nih. Ada office karyawan yang punya ngantornya di sini, hidup semuanya yang ada di sini. Mereka juga ditunjang oleh apartemen yang bisa masuk beli di sini. Jadi ini membuat sebuah, namanya gini nih, kalau bisnis itu dibuat ekosistem. Ya, ekosistem. Ekosistem yang tidak berdiri sendiri, ya. Bisa aja ada apartemen di Medan tapi stand alone. Ya, itu pasti kalah nilai jualnya, nilai sewanya dengan apartemen yang di backup dengan adanya office, dengan adanya shopping mall seperti begini. Karena tidak didukung dengan sarana yang mumpuni tadi Iya. ya. Dia jadinya stand alone ya Pak ya. Dan saya pikir kalau bagusnya kota Medan ini adalah saat ini di Podomoro City saya ngerasa kalau mau nyari comparable apartemen ya di Medan bisa aja ya, ada beberapa ya. Anda tinggal lihat aja dari lokasi ya, dari facility, dan yang ketiga saya belum ngomong, dari background developernya. Background developernya itu menentukan. Kalau Anda beli saham ya, kadang-kadang banyak orang yang muda nafsu lihat saham yang naiknya cepat. Biasanya saham-saham startup itu naiknya cepat sekali. Ya, biasanya naik cepat, turunnya juga cepat. Iya. Kalau developer saya selalu ngomong semacam kayak Podomoro ini kayak saham blue chip. Naiknya konsisten. Enggak keburu-buru tetapi konsisten solid ke atas. Kalau saya mau beli properti, saya mau invest, saya nyari alat yang instrumen yang konsisten. Ya, karena konsisten itu saya bisa tidur nyenyak. Saya paling takut nyari investasi yang bunganya terlalu tinggi, malam-malam saya nggak bisa tidur gitu. Iya. Iya. Jadi berarti dalam pandangan Pak Darmadi ini lokasi nomor satu ya. Karena lokasi itu sudah given, ya. We cannot do anything to decide the strategic of the point, ya. Kemudian yang kedua itu fasilitas yang luar biasa, dan yang ketiga tadi ada background dari developernya. Something that runs so fast and stop so fast. Yeah. Ya, tapi it doesn't happen to Agung Podomoro Land ya. Sudah ada proven track record. Iya. Sudah 50 tahun lebih. Ya, penting sekali. Kalau bisa saya kasih lihat slide saya, ada tabel. Kalau bisa saya hanya mau kasih lihat supaya kan karena tadi nyambung mengenai situasi ekonomi ya. Ya. Kalau ada tabel saya bisa ditampilkan Ya. supaya kita bisa lihat sekarang ekonomi kondisinya kayak apa sih tabel. Ya, Next silakan. slide. Ya, mungkin bisa dibantu. Ya, oke di sini ya. Saya Ya, lihat ini dia. jelas ya, kita juga worry Indonesia ini saya ngambil snapshot ya. Dari tahun 2019 karena ini kan sebelum Covid ya, 2019 ya. Kemudian kita masuk 2020 Covid, 2021, 22, 23 ya. Sekarang kita ada di 223. Kita lihat nih ya, sebelum Covid itu pertumbuhan ekonomi 5,03%. Kalau di dalam dunia ekonomi, pertumbuhan 5% itu minimum untuk menggerakkan semua roda ekonomi di satu negara. Satu negara. Jadi kalau kurang 5% itu belum bisa gerak semua. Ya. Nah kalau Indonesia Anda lihat, selama 8 quarter terakhir berturut-turut, Indonesia growth-nya di atas 5%. Ya. Ini salah satu negara yang paling kuat di dunia nih growth-nya. China pun kalah nih sekarang nih. Benar. Dengan kekuatan growth ya. Pertumbuhan ekonomi kita 2019 sebelum Covid 5,03. Inflasi 3%. Ya. BI rate 3,63. Kurs 14.000. Bunga floating KPR 13,5. Ini normal nih ya. Normalnya. Masuk Covid nih. Kita Ya. masuk Covid ya. Ekonomi kita langsung minus. Semua negara minus. Sama, global. Kita minusnya nggak banyak nih ya. 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 Tetapi minus tahun 2020, 2021 langsung udah balik dia. Rebound. 3,69, Ya. 2022. Ingat ya 2022 ya, ekonomi mulai membaik ya. Iya. 5,31 dan saat ini sampai semester pertama Ibu Sri Mulyani mengeluarkan angka 5,03 which is sama dengan 2019. Benar. Ya. Inflasi kita tidak beda jauh. 3 plus minus 1 artinya bisa 4, bisa 3, bisa 2 ya. BI rate kita ini menarik nih. Ah, 5,75. Kenapa saya bilang menarik? Indonesia ini zamannya Pak Jokowi sampai tahun ini sudah memperlihatkan kekuatan ekonomi. Kenapa saya bilang? Amerika minggu lalu barusan naikin Fed rate 5,5. Dulu orang bilang kalau Amerika umpama 3, Indonesia lebih baik 6. Iya. Karena kalau Indonesia terlalu dekat dengan inflasi Amerika,
BI rate-nya, nanti uang bisa keluar. Sekarang Indonesia nggak takut tuh. Ya. Kita punya 5,75, Amerika 5,5, uang tidak lari keluar. Artinya orang semua mata dunia bilang investasi yang paling menarik sekarang di Negara Indonesia. kita ini ya. Karena duit Iya. kita tuh cukup kuat ya. Kurs rupiah 15.000, bunga floating bergerak mulai naik. Nah, saya hanya mau kasih lihat di sini bahwa sebenarnya nih kita nih sudah balik loh. Saya tadi dari Jakarta ke sini ya, saya ngobrol dengan online ya. Online dia bilang, "Pak, ini online sekarang rame minta ampun loh Pak. Sudah sama seperti waktu sebelum krisis Ya, 2020. Kemudian kita ke mall, lihat mall, rame semua Ramai, mall. padat. Ya. Saya dari airport, rame semua. Rame. Kayaknya kita nih udah balik. Ya. Jadi dari pandemi sudah ke endemi. Ya. Ya, benar. Nah, ada satu rahasia saya mau kasih tahu Anda, kalau Anda tahu pengalaman. Tahun 98 krisis ya, 4 tahun kemudian, boom properti. 4 tahun kemudian. Podomoro waktu itu, Agung Podomoro waktu itu menjadi raja apartemen kompak. Masih ingat di awal tahun 2000 di Jakarta banyak apartemen yang size-nya kecil. Sesuai dengan kantong orang yang lagi susah. Compact. Jadi Agung Podomoro ini cukup pintar. Melihat marketnya berubah, dia masuk apartemen tuh. Langsung apartemen kecil. Ya, 4 tahun. Masih ingat 2008 financial crisis? Ya. 4 tahun 2012 properti meledak. Ya, Agung Podomoro mulai masuk ke banyak proyek nih. Salah satu juga termasuk Medan waktu itu sudah mulai ngincer ya. Nah artinya setiap kali ada krisis itu ada momentum properti akan naik dalam 4 tahun. Kita krisis 2022 masih krisis ya. Berarti kurun waktu 2022 sampai 2025, 2026 properti akan naik terus. Jadi sebenarnya 2023 ini properti baru mau bergerak nih. Jadi Titik kalau awal penaikannya ya. kalau you tanya saya, waktu terbaik beli properti sekarang nih, dia Sekarang. lagi mau naik nih. Ya. Dia lagi mau naik nih. Ya. Karena saya ngelihat ya, properti itu selalu bisa naik ketika krisis. Jadi jangan sampai Anda tidak memanfaatkan kesempatan setelah krisis. Which is properti akan mulai naik. Iya. Iya. Jadi Pak Darmadi, kalau bisa saya kasih pandangan juga, berarti guru yang terbaik itu mentor kita belajar dari pengalaman. Setuju. Ya, salah satu kata kuncinya di sini kemampuan untuk menyesuaikan diri. Ya. Nah, seperti yang disampaikan tadi ya, benar ya Pak ya? Iya. Oke, nah sekarang kita ke Ibu Yenti Lokat. Jadi Ibu Yenti Lokat selaku EVP marketingnya Podomoro City Daily Medan ini dan sebagai bagian dari pelaku industri properti. Bagaimana Ibu melihat situasi saat ini memberikan satu impact yang positif bagi Podomoro City Daily Medan ini? Silakan pandangannya Ibu. Ya, kalau kita lihat ya, mungkin dari lokasi tadi udah dijelasin ya. Titik nol Kota Medan ini dengan lahan 5,2 hektar, ya Podomoro City Daily Medan boleh kita klaim sebagai ikonnya Kota Medan. Ikon Kota Medan. Sudah tidak ada lahan yang sebesar 5,2 hektar Hektar. di titik nol, sudah Ya. nggak ada ya. Jadi kalau kita lihat di sini juga sudah terbangun mall mewah ini ya, lengkap tenant mixnya itu juga bagus banget ya. Terus kita lihat juga ada hunian ya, ada apartemen, ada kondominium, ada office, sudah berdiri juga ya. Dan udah ada yang bahkan udah tinggal di apartemen maupun kondominium. Nah kalau kita lihat selaku pelaku pasar, tentunya juga ini menyerap tenaga kerja ya. Kita lihat di mall aja, mall ini tentunya juga banyak ya tenan yang udah buka dan tentunya juga banyak lah ya untuk menyerap tenaga kerja kita Dan lihat ya. itu secara tidak Udah langsung otomatis. memang mendukung perekonomian yang tumbuh itu ya. Ya betul. Ya. Nah kita ditambah lagi kita lihat memang yang saat ini kita lihat juga kita dengan tema Victory Vaganza yang kita bawa hari ini khusus 2 hari ya. Khusus Hari 2 ini hari. dan besok. Ya. Nah banyak sekali kita memberikan penawaran-penawaran khususnya bagi hunian yang sudah siap huni. Jadi nanti kita paparin ada yang Empire Tower, ada yang kondominium. Nah kita akan memberikan semacam ini ya subsidi PPN. Jadi free PPN. Kalau kita flashback ya setahun yang lalu atau 2 tahun lalu program pemerintah memberikan subsidi PPN kala itu pandemi. Nah itu responnya luar biasa. Respon yang bagus ya. Iya, respon yang luar biasa sehingga customer juga banyak yang mengambil di momentum tersebut. Ya. Karena bayangin PPN itu ditanggung pemerintah waktu itu. Pemerintah. Nah, jadi yang hari ini kita lihat kesempatan yang baik banget kita memberikan peluang ya bagi yang belum memiliki hunian ya. Nah, itu boleh lagi misalnya bisa kesempatan untuk membeli ataupun yang sudah beli bisa nambah beli lagi. Ya. Ya, karena ini momentum yang sangat langka ya.
Jadi PPN tersebut itu ditanggung oleh developer. PPN yang Bayangin. ditanggung developer. Besarnya PPN itu kalau nggak salah Ibu 11% ya. 11%, betul Ya, sekali. seperti yang kita kemukakan tadi, kalau 11% Ya. dari nilai propertinya kita, anggaplah rata-rata 2M. Itu sudah 220 juta. Iya, menguntungkan sekali ya. Menguntungkan Jadi sekali. kalau untuk customer yang beli, dia hitung-hitung daripada dananya taruh di bank, ya saat sekarang ya kalau disampaikan dengan Pak Darmadi tadi sampaikan, ya saat ini ya saat yang tepat ya. It's time to buy ya, lihat aja kira-kira luasan mana ya sesuai dengan budget ya. Dan lagi pula banyak pembiayaan dari bank juga support untuk acara ini ya. Itu penting. Banyak sekali ya, ada Bank Permata, ada juga CIMB Niaga, Maybank, UOB, BNI, ada Danamon juga. Ya. Jadi tinggal dipilih. Itu Tinggal satu dipilih. satu kemudahan juga ya. Jadi Ya. dengan sekarang suku bunga yang kalau boleh dikatakan yang sangat rendah ya untuk saat ini, bank itu mengkucurkan bunga itu fantastis banget. Bahkan ada yang program tertentu ya dari bank, hari ini kalau mau akad istilahnya provisinya itu 0%. Provisi 0% Biasanya ya. kalau provisi di bank itu rata-rata 1% ya. Dan merupakan Ada yang- kewajiban. Betul ya, Ya. ini memberikan langsung 0%. Jadi memang kesempatan yang baik 2 hari ini ya harus dimanfaatin baik-baik. Oke. Ya, jadi kita memang support lah ya dari developer maupun dari banknya. Nah, untuk detailnya mungkin saya tampilin master plan ya kawasan Podomoro City di Ya. Medan. Jadi kita lihat kita simak dulu video ini ya. Ya, kita lihat mana yang sudah jadi bangunannya. Kita bisa lihat di sini. Kita saksikan bersama Ya. pemirsa. Ini ada office tower. Kita udah bergabung Bank Permata. Ada Manulife juga insurance. Nah, ini ada Empire Tower. Ini yang siap huni. Bisa ikutin yang tadi ya free PPN. Ini ada kondominium. Kita udah siap huni. Nah, ini kita udah sold out 85%, tapi masih banyak unit-unit yang masih bagus ya. Jadi Ya. manfaatkan kesempatan untuk free PPN ini ya. Demikian juga ini Empire Tower. Ya, ini udah siap huni. Nah, yang baru kita pasarkan baru-baru ini adalah Victory Tower. Nah, bayangin nih Victory Tower ini on progress ya. Nah, jadi kalau bagi customer pingin, saya mau cepet-cepet tinggal deh. Ya. Ya, mau cepet-cepet cuan, beli unit. Nah, beli yang siap huni. Siap huni, Yaitu Empire ataupun kondominium. Ya. Tapi kalau misalnya udah punya Empire maupun kondominium, saya mau beli lagi deh Victory karena Victory fasilitasnya lebih bagus. Lebih bagus lagi Ya, ya. ada bowling, ada movie theater. Nah, rata-rata mengambil di sini lagi. Ya. Nah, ini luar biasa ya. Jadi, ini adalah kawasan terintegrasi yang di atas mall ini kita udah sold out semua. Di atas mall sudah sold out. Udah sold out semua. Wow. Makanya ini nanti yang untuk tower baru coming soon, kita memang akan buka untuk New York Tower, tersedia untuk studio maupun 1 bedroom. Jadi kalau kita lihat untuk kawasan 5,2 hektar di Medan itu banyak hunian juga yes ya. Banyak juga ada perkantoran ada, tapi single building. Ya, kalau apartemen aja. Kalau office aja. Mall aja. Ya. Tidak ada loh kawasan yang Terintegrasi. terintegrasi Ah. ya seperti Podomoro City Medan. Jadi Ya. kawasan Superblok ini lengkap. Ada hunian, tadi apartemen, ada kondominium, ada mall, shopping dia tinggal turun ke bawah mau makan, mau belanja, mau kongko-kongko, mau hangout semua ada di bawah. Praktis ya. Mau kantor juga dia tinggal jalan kaki aja. Nggak usah nyetir mobil jauh-jauh ya. Jadi hitung-hitung kualitas bersama keluarga lebih ada ya. Jadi hitung-hitung lebih hemat juga efisiensi semuanya. Benar. Ya, jadi memang ini adalah salah satu konsep kita lihat dari APL itu sebelum masuk kota Medan. Sebenarnya kita udah lihat kesuksesan dari Podomoro City Jakarta. Ya. Ya, jadi kita bawa ke Medan. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya kawasan terintegrasi lengkap. Ya, benar, ada benar. office-nya, ya, ada huniannya, ada mall-nya. Kalau dilihat-lihat ya Pak Darmadi, ini sekilas tenant mix-nya itu mirip seperti sentra Pak Jakarta ya Pak ya? Benar. Nah, malah Konsepnya juga sama nih, memanjang ya. sama. Malah Ya. tadi Pak Darmadi surprise Ada nambah ini nih. LED-nya. Ya. Keren ya LED-nya Pak ya? luar biasa nih ya. Nah, Iya. Ya. Saya orang Jakarta mesti ke Medan untuk lihat Ya, LED. Iya. tadi, Jakarta belum tadi ada kayaknya soalnya. Pak Darmadi kesannya, Ya. saya ini udah pindah kota belum ya? Atau Iya. masih di Jakarta gitu ya? berasa di Jakarta Pak. Tadi yang menarik ya, dari apartemen kan ini kita lihat beberapa tower ya. Ya. Mungkin banyak orang berpikir begini nih, waduh aku kalau mau beli sekarang nih kayaknya udah pada banyak yang beli ya. Ya. Saya belinya sekarang ya, kemudian mulai mikir nih, jangan-jangan harganya udah mahal. Ya. Padahal sebenarnya
kalau beli sekarang nih ada keuntungannya sebenarnya, banyak orang nggak sadar. Benar. Developer itu nggak akan dengan seenaknya menciptakan harga, apalagi apartemen ya. Harganya terlalu tinggi. Kenapa? Karena ada pasar secondary dari apartemen yang ada. Jadi kalau dia terlalu tinggi malah nolong yang secondary-nya kejual. Benar. Jadi developer juga ngelihat saingannya supaya harga sehat. Makanya Anda lihat program-programnya banyak supaya ngimbangin unit-unit yang sudah awal. Memang yang unit yang awal lebih menguntungkan karena orang bisa pilih dulu ya. Dia bisa suka hadap situ. Berikutnya kan memang yang tersisa ini mungkin agak scattered. Tetapi secara harga Anda nggak usah takut. Karena developer ngelihat market, dia nentukan harga yang cukup comparable. Dan dia bekerja sama dengan bank dengan pembiayaan lebih menarik dan lebih panjang. Ya. Sebenarnya ini tepat, apalagi kalau investasi. Teman-teman saya cerita, saya punya apartemen ya. Saya kebetulan di Jakarta punya 2 apartemen di satu tower, di satu tempat ya. Yang satu itu lebih tinggi posisinya, yang satu lebih rendah, low floor sama high floor. Saya beli lebih mahal di high floor. Saya beli sedikit lebih murah di low floor, biasalah kayak begitu ya. Tapi Anda tahu, ketika apartemen itu jadi, ketika apartemen itu sudah ditinggalin, dan ketika orang mulai nyewa, ternyata harga sewa saya yang high floor dengan low floor nggak beda jauh. Nggak beda jauh ya. Iya, Benar. bahkan saya mulai pikir, bagaimana caranya supaya low floor bisa sama dengan high floor. Ternyata saya punya teman, kebetulan dia interior design, dia buat saya punya bagus banget di low floor. Ternyata saya bisa dapat lebih tinggi sedikit daripada yang high floor saya. Ya. Jadi sebenarnya nih barang-barang yang sudah ready ini sebenarnya itu peace of mind. Barangnya sudah jadi. Yang kedua, kalau saya bisa dandani dengan cakep, namanya juga orang nyewa. Mau lantai 14, lantai 8 bagi dia sama aja, saya kan masuk ke dalam. Jadi sekali lagi teman-teman, kadang-kadang beli sesuatu yang sudah jadi itu sesuatu peace of mind. Ya, apalagi harganya kompetitif. Benar, apalagi belinya di tempat Podomoro City ini. Betul sekali. Nah, banyak juga ya kalau kita lihat memang siap huni ini ya itu banyak kelebihannya. Ya, jadi kalau dengan bayar DP 20% aja bisa langsung pinjam pakai. Menarik sekali. Jadi hanya DP 20% betul, ya, jadi Ibu, dia ya? bisa langsung huni ataupun dengan DP 20% dia serah terima unitnya itu dia bisa langsung sewakan juga. Jadi banyak benefit. Jadi nggak mesti tunggu sampai lunas 100% baru dia tempatin unitnya. Benar. Jadi dengan 20%, nah itu customer udah bisa langsung huni unitnya, ya kan? Kalau sebagai investasi, dia langsung bisa sewakan. Langsung Jadi, sewakan ya. benefit di depan mata. Ya, jadi ya kesempatan yang sangat baik lah ya kalau kita lihat ini dengan promo-promo yang kami hadirkan untuk 2 hari ini. Iya, jadi talk show ini memang semakin menarik saja para pemirsa. Dan tentunya ada satu progres perkembangan pembangunan dari Podomoro City Daily Medan ini yang mewakili banyak pertanyaan dari pemirsa dan juga Bapak Ibu yang ada di sini. Baik, langsung saja kita lihat bagaimana video progres pembangunan proyek Podomoro City Daily Medan ini. Silakan. Pelopor pembangunan super blok yang terintegrasi dengan konsep one stop living. Ya, jadi mewakili banyak pertanyaan dari pemirsa dan juga Bapak Ibu yang ada di sini, bisa nggak Ibu Yenti berikan satu penjelasan mengenai apa keunggulan yang bisa didapatkan oleh calon-calon pembeli nantinya dengan berinvestasi di Podomoro City Daily Medan? Silakan Ibu. Banyak ya kalau kita lihat memang properti ini kalau beli itu adalah instrumen yang udah paling aman ya untuk saat ini kalau kita cerita investasi. Nah kalau kita lihat juga ini bangunan sudah siap, kawasan sudah jadi ya. Seperti kita di dalam mall ini ya udah lihat ya, tenant mixnya itu hampir penuh semua. Bahkan ada yang mau masuk pun harus queuing ya, samping gak ada tempatnya ya. Jadi memang lengkap sekali yang kami hadirkan. Dan kalau pembeli yang mau beli saat ini,
sebenarnya itu momentumnya bagus sekali seperti saya jelasin tadi ya. Pilihan unit yang di Empire Tower maupun kondominium, baik untuk mau ditinggalin, mau dihuni, maupun sebagai investasi, manfaatkan banyak benefit yang kami tawarkan untuk 2 hari ini. Jadi tadi seperti free PPN tadi ya, ditanggung oleh developer. Banyak lagi, kalau misalnya saya nggak mau lewat bank Bu, ya misalnya saya nggak mau KPA, mau bayar tunai, kita juga memberikan diskon spesial untuk hari ini, cash ya. Oh untuk tunai ada diskon spesialnya ya. Terus kalau misalnya, oke lah Bu, saya udah cicilan ke bank itu sudah banyak propertinya, tapi saya mau cicil developer. Kita juga memberikan kemudahan ada cicilan lewat developer juga. Jadi banyak cara bayar yang kami tawarkan malam hari ini. Benar sekali. Jadi kalau benefit dibilang ya banyak sekali ya. Satu ini titik nol Kota Medan, benefit kalau kita tinggal di hunian vertikal apartemen maupun kondominium. Satu, udah pasti aman ya. Aman. Pasti aman, fasilitasnya bintang 5 semua. Wow. Kalau kita lihat tadi kami jelasin itu di atas mall ada Tower Liberty Lincoln Lexington yang sudah sold out. Udah punya swimming pool sendiri, gym sendiri, ya. Habis itu ada fasilitas anak-anak sendiri, barbecue ada sendiri. Kita kalau lihat ke kondominium juga ada swimming pool juga. Bayangin loh, setiap tower punya fasilitas swimming pool sendiri. Iya. Bahkan tiap tower itu punya uniqueness daripada facility. Benar sekali. Ya, kalau kita lihat di kondominium, ya selain tadi ada swimming pool, ya terus ada tempat bermain anak-anak, ada gym, ini ada sauna, ada tenis court, ya. Nah, dan masih banyak lagi. Dengar-dengar ada fasilitas itu juga bowling. Bowling. Nah, ini kalau kita masuk ke premium apartment, ada Empire Tower, ya. Kita lihat ada lounge-nya, ya. Terus ada swimming pool juga sendiri ya. Nah, bahkan untuk yang Victory Tower punya 2 swimming pool. Lantai 2 dan lantai 12, bayangin. Wow. Jadi kalau dilihat satu kawasan ini, ya kalau orang yang udah customer yang sudah membeli, dia udah paham betul. Ya, beli itu fasilitas ya, satu ya. Kalau beli yang di atas mall punya fasilitas sendiri, dia mungkin yang di atas mall itu buat anaknya tinggal. Biasanya bapaknya tinggal di kondominium. Kondo ya. Ya, kalau anak 2, dia beli 2 di apartemen. Jadi kalau saya kasih bocoran ya, jadi kalau masyarakat maupun warga Kota Medan, kalau kita lihat, beli unit itu nggak cukup 1 nih Pak Damadi. Minimal 2 ke atas. 2. Kenapa? Sayang keluarga. Sayang keluarga ya. Sayang anak. Satu jadi, untuk dia, satu untuk anaknya jadi ya. buat keluarga, buat orang tua pasti tinggal di kondo. Wow. Anak 2 beli 2 di apartemen. Ya tinggal dipilih mau di apartemen maupun atau di Empire Tower. Iya. Ya itu menarik sekali. Kalau Karena seperti saya nanti harus beli 3 nih. Beli 3. Jadi karena duduk-duduk kumpul keluarga lebih gampang. Iya. Tinggal telepon, oh ya janji makan siang di mana? Di Deli Ngumpul. Ngumpul kan? Lebih harmonis lagi udah ya. harmonis, jamnya pun udah on time pasti ketemu kan. Iya. Nah itu kalau kita lihat dari segi fasilitas itu memang fasilitas yang didesain memang nggak tanggung-tanggung. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatiin, di Victory Tower sendiri itu didesain untuk interiornya sendiri, nanti lobby dan lain-lain fasilitas itu menggunakan Avalon Collective Singapura. Wow. Kelas internasional yang kami hadirkan. Ya, tadi ada Kelas bowling ya, tadi disinggung ada bowling, ada movie theater, ya. Terus ada sauna untuk di Victory Tower. Wow. Jadi kalau Bapak Ibu perhatiin, setiap tower itu kami hadirkan fasilitas itu, swimming pool itu pasti udah ada, gym pasti udah ada, ya. Dan tempat bermain anak pasti ada. Ditambah plus ada lagi. Uniqueness untuk masing-masing tower berbeda-beda. Oke. Ya, itu menarik sekali. Nanti akan saya paparin terakhir ada New York Tower lagi, fasilitasnya beda lagi. Beda lagi Nah, ya. jadi memang kalau kita lihat, loh kok banyak tower ya, ada hitung-hitung ada 7 tower. Nah ini menarik sekali, waktu awal-awal kita masuk Kota Medan juga, ya kita udah lihat, kita mau hadirkan itu nggak mau segmen tertentu aja. Kita mau semua, kita ambil itu segmennya. Dapat dijangkau ya semua jadi terjangkau, pasar. mau eksekutif muda, mau yang couple dia bisa pilih yang unit kecil. Benar. Dia mau istilahnya yang high end, yaitu buat orang tuanya yang rata-rata boleh dibilang kalau tinggal di kondominium rata-rata pasti punya properti di Singapura Pak. Ya. Itu udah pasti. Nah itu pasti tinggal di kondo pilihannya. Benar. Karena dia mau private live, Private privacy. live. Ya, kondominium itu punya private live, itu luar biasa. Dan kita klaim satu-satunya properti high rise building di Kota Medan yang punya private live hanya Podomoro City di Medan. Luar Tepuk biasa, tangan dulu, kasih tepuk Podomoro tangan City dulu di Medan, dong. ya. Yes. Jadi banyak sekali ya yang kita lihat tergantung budget maupun ini ya istilahnya yang mau di-spend Sesuai selera kita untuk dan beli kemampuan properti. budget Betul. kita. Ya. Jadi kalau tujuannya investasi, menarik lagi. Nanti kita akan ajak ya, ada Pak Andre, ada Pak Lugimin, berbicara untuk
beli unit itu dia nggak cukup satu. Iya. Sampai 4 atau 5. Kenapa? Nah, nanti beliau akan testimoni juga ya. Karena nilai sewa tinggi sekali di sini. Ya, tinggi banget ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini tren, kalau kita lihat belakangan ini ya. Ya, kalau lihat sejak Januari ya, saya perhatiin customer udah cerita sendiri. Nambah lagi repeat buyer. Repeat buyer. Karena ya. banyak customer ya maupun dari pebisnis dari Jakarta yang biasanya ke Medan stay di hotel. Ya. Sekarang nggak stay hotel lagi Pak Darmadi. Pilihnya di sini. Jadi dia pilihnya tinggal di apartemen. Dia mau praktis, mau turun ke bawah, ya kan? Sudah makan, ada mallnya, pusat ya kan? Mau ketemu orang dia turun ke ya. bawah, udah dia nggak kemana-mana. Ya. Ya, jadi banyak benefit lah tadi kita lihat ya. Fasilitas, security, yang penting itu aman. Aman ya. Developer juga tadi udah disebutin. Mumpuni. Ya, itu udah 54 tahun loh. Benar. APL itu berkiprah di dunia properti ya. Luar Dan biasa semua juga yang sudah beli properti Jakarta, saya percaya Bapak Ibu yang sudah membeli Podomoro City di Medan pasti punya properti APL di Jakarta. Pasti itu udah cuan. Iya. Depan mata itu pasti udah cuan. Jadi kalau satu properti mau di launch, biasanya udah ngantri dulu, beli dulu. Iya. Baik. Bisa saya tambahin Ya. nggak? Silakan Ini Pak. saya sebagai pengamat Ya. luar lihat Pengamat Podomoro luar ya. Mungkin banyak orang tidak perhatiin Agung Podomoro itu kok bisa pesat ya, bisa cepat ya, bisa gede cepat gitu ya. Satu hal yang Anda harus lihat bahwa pengalaman saya keliling proyeknya Podomoro yang ada di semua kota. Satu ciri khas dari Agung Podomoro punya proyek itu maintenance-nya bagus. Iya. Ya, kalau Anda lihat mall ya, komersial ini kalau tidak dijaga sama maintenance yang bagus, ini mall akan turun kelasnya. Pasti. Ya, mall itu bisa tahan 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun masih dikunjungin orang karena dia punya maintenance itu dijaga. Jadi kalau Podomoro punya komitmen untuk jaga maintenance ini berarti apartemen punya harga juga dijaga nih. Ya. Pasti. Nah, yang kedua yang saya lihat menarik adalah hotel-hotel berbintang di Medan ini getar-getir nih ngelihat adanya Superblok ini. apartemen superblok di sini. Kenapa? Karena bayangin nih, apartemen ini punya fasilitas lebih bagus daripada hotel bintang 5. Itu sendiri, ya. Ya. Saya tinggal di hotel bintang 5 datang ke Medan, dekat-dekat sini saya nggak ngomong ya. Saya ngelihat fasilitasnya, saya udah pernah beberapa kali. Satu, kolam renangnya kecil. Iya. Iya kan? Kemudian kedua, saya kalau mau ke mall ini saya nyebrang saya ketakutan gitu Takut. kan ya. Betul. Ya. Padat, traffic padat sekali. Iya. Ya. Dan kedua, saya ngelihat fasilitas. Kayaknya hotel saya yang saya tinggal nggak punya bowling alley deh. Iya, benar. Nggak, Apalagi biliar. Nggak, iya. Ya. Dan harga per hari dan per minggunya kalau saya hitung-hitung kalau saya di sini kayaknya lebih murah di sini tetapi fasilitasnya lebih banyak. Iya. Jadi menurut saya nih investasinya nanti kalau Anda beli bukan hanya sekedar tinggal, ini menarik sekali. Dan yang terakhir yang ketiga, saya lihat banyak sekali nih teman-teman saya, teman istri saya ya, senangnya beli tas mewah, ya kan? Kenapa orang beli tas mewah? Satu, tiap kali kalau ibu-ibu bawa tas mewah tuh jalannya agak beda gitu Ya. ya. Beda gitu ya. Dadanya busuk gitu ya. Iya, kayaknya orang pada ngeliatin gitu ya. Yes. Tentulah kan punya Of ego, punya course. barang mewah. Of course. Nah, kita pakai sepatu bagus, kita pakai tas bagus. Sebenarnya apa sih? Selain ego, kita pengen pakainya enak. Makanya saya pribadi punya prinsip. Kalau barang yang saya pakai sering, itu saya beli yang mahal, Pak. Ambil Iya. contoh nih. Saya kalau beli bantal, saya beli bantal yang mahal, Pak. Kenapa? 8 jam saya tidur, saya mau nikmat. Setuju Iya. nggak? Saya kalau beli ranjang yang mahal. Mahal. Kenapa? Karena saya tidur di atas ranjang itu. Saya kalau beli sepatu yang mahal. Karena saya jalan pakai sepatu itu. Apalagi kalau kita mau beli tempat tinggal, apartemen, kayak begini. Cari yang mahal, yang bagus, yang secara ego kita puas, secara kenikmatan kita capai. Makanya kita jadi orang bukan hanya nyari duit, cari kaya, tetapi bisa nikmatin duit. Karena Benar. banyak orang kaya nggak bisa nikmatin duit. Benar, Enjoy setuju life sekali ya, poin enjoy itu. life ya, Ya, betul sekali. makanya beberapa poin yang seperti disampaikan Bapak ya, Bu Yenti, itu memang penting sekali. Sometimes we do not just say ini harga. Di balik harga ada sesuatu yang lebih Kualitas, menarik ya. yang namanya value. Value, ya, seperti yang Pak Darmadi bilang bahwasanya kita bukan beli bantal yang baik, bukan beli ranjang yang mahal, kita beli kualitas tidur. Bayangin Pak kalau ada yang nanya, di Medan tinggal di mana gitu. Ah. Podomoro City, dia nggak nanya itu di Keren sebelah ya. mana ya. Ya. Nggak mungkin nanya Nggak kayak mungkin begitu. nanya Udah lagi. tahu langsung, nggak Ya. usah dijelasin ya. Ya, ya, Jadi benar. itu pride bagi kita. Jadi kalau orang ya invest properti itu biasanya satu anti inflasi ya. Dia hedging terhadap inflasi. Tetapi kadang-kadang orang beli properti itu karena culture.
cultural di family dia bahwa beli investasi properti itu aman, nyaman, dan ini ningkatin saya punya kelas. Itu penting sekali. That's why beli investasi itu menarik sekali. Saya tadi lihat, kalau Anda lihat berita-berita terakhir 6 bulan terakhir ya, banyak orang ketipu sama investasi-investasi yang lebih tinggi sedikit 3-5% di atas suku bunga. Ya. Padahal properti ini returnnya jauh lebih tinggi dari itu. Daripada Benar. pusing-pusing mikir kayak gitu, sudah beli properti di sini saja, lokasinya sudah real, barangnya sudah jadi, tinggal Ya. angkat koper, ya kan, selesai. Selesai. Dan save lagi ya untuk Nah, investmentnya. itu ya. penting sekali. Memang komponen yang sudah disebutin itu udah invest aja, ya kan? Tinggal disewakan aja, ya. Disewakan lagi, Otomatis tidur pun nyenyak, ya. Iya. Jadi nggak usah mikir, Nggak usah uang juga pusing mikir lagi. taruh di bank gitu, mau ngapain gitu ya. Iya. Beli aja properti gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu setelah mendengarkan penjelasan yang begitu komprehensifnya dari Bu Yenti dan juga Pak Darmadi, nah ada bagusnya kita akan melihat dan mendengarkan dulu point of view, ya point of view selaku dari mereka yang sudah beli dan bergabung menjadi warganya Podomoro City Deli Medan ini. Nah, baiklah pemirsa, berikutnya saya akan kenalkan ada Bapak Andri Chandra, kemudian Bapak Luk Gimin Ajis yang telah menjadi konsumen setia dari produk-produk Podomoro City Deli Medan. Nah, namun sebelumnya mari kita lihat dulu video yang akan ditayangkan di LED ini. Silakan. Saya Adi Surahman, saya salah satu pemilik dari unit di Podomoro City ini. Saya mengambil kondo yang di lantai 15. Saya sangat senang pada saat saya sudah terima seperti apa yang saya terima sekarang ini, kuncinya dari unit saya. Saya diladeni dengan luar biasa oleh staf-staf dari Podomoro City, sangat profesional. Saya diperlihatkan unit yang saya beli betul-betul sudah tertata rapi, bersih, semuanya sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada saya. Rasanya saya tidak rugi, saya cukup puas lah begitu dengan layanan-layanan daripada staf-staf Podomoro ini. Kenapa saya bilang begitu? Sangat profesional. Karena mungkin sudah di tempat lain di mana-mana Podomoro sudah mempunyai konsep yang betul-betul apa yang kita inginkan dari masyarakat atau warga yang ingin memiliki unit ini. Sungguh luar biasa. Saya lihat fasilitasnya, apalagi Podomoro City yang ada di Medan ini terletak di titik nol kota Medan. Kita mau kemana saja semuanya dekat. Luar biasa. Baik, nah jadi gimana? Apakah kita sudah bisa menyambut kehadiran dari warga kita, Bapak Andri Chandra? Silakan kasih tepuk tangan, kita sambut Bapak Andri Chandra, silakan Bapak. Yes. Ya, kemudian Pak Luk Gimin Ajis. Selamat sore Bapak, luar biasa. Baik, silakan ditempati dulu kursi-kursi kehormatan ini. Ya, bukan kursi panas ya, tapi kursi kehormatan. Luar biasa. Jadi langsung ke Pak Andri Chandra. Nah, sebagai konsumen yang membeli beberapa produk hunian ya, khususnya dari Podomoro City Deli Medan ini, sebelum ke pertanyaannya, sudah berapa unit Pak yang sudah Bapak beli? Kasih bocoran Pak Andri. Ini real ya? 4 OTW 5. 4 OTW 5, kasih tepuk tangan, luar biasa. Jangan pakai OTW Pak Andri ya, langsung 5 Pak. Ya, on the way 5. Jadi Pak Andri, bagaimana Bapak melihat bahwa produk properti dari Podomoro City Deli Medan ini sebagai satu instrumen investasi yang menjanjikan? Silakan pandangan Bapak. Kalau menurut pandangan saya, ini Agung Podomoro di Kota Medan ini posisinya udah nggak ada duanya. Sudah the last di tengah-tengah Kota Medan, nggak akan ada lagi yang seperti ini. Iya. Jadi kalau nggak berinvestasi sekarang sudah terlambat. Betul sekali. Lokasi ya, lokasi baik lagi Lokasi. Wah, menarik sekali. Lokasi ini bukan saja saya yang bilang,
Ibu yang bilang ataupun Pak Darmadi yang bilang. Karena 3 orang kita ini punya background yang berbeda-beda. Tetapi yang kita rasakan langsung ini testimoninya dari warga yang sudah menjadi penghuni. Ya, jadi 4 OTW 5 ini. 4 itu tower-tower apa aja atau jenis apa aja Pak Andre? Saya ada di kondominium yang Kondo. Rebecca Sultan. Tribeca, Ada di Lincoln Lincoln, dan ada Victory 2. Victory 2 ya. Nanti yang OTW 5 kayaknya sudah dipeter-peter jenis yang mana ya Pak ya. Oke, luar biasa. Dan saya akan menyapa Pak Luk Gimin Aziz. Tapi sebelum saya lanjutkan bersama Pak Luk Gimin, saya lihat ini ada satu kesamaan ini tokoh-tokoh yang hadir di atas pentas ini. Kecuali saya ya, karena saya pakai skincare dari Gerlang tadi. Ya, ini wajahnya ini berseri-seri loh. Luar biasa, ini wajah-wajah hoki ini yang nggak didapatkan di mana-mana. Kasih tepuk tangan dulu. Yes, Pak Lugimin Aziz. Nah, setelah membeli apartemen ya di Podomoro City Deli Medan ini, Bapak juga yang saya dapatkan infonya membeli office space di Podomoro City Deli Medan ini. Apa yang membuat Bapak selain beli hunian, beli juga kantor di sini? Silakan Pak, kita dengar-dengar dulu. Ya, karena pertama-tama saat kami membeli apartemen, kami melihat fasilitasnya begitu lengkap. Fasilitas. Dan juga ini adalah pusat di kota Medan, sehingga kami memutuskan bahwa office tower ini juga sangat strategis, karena ini serba lengkap. Belum ada di Medan office tower yang selengkap di Podomoro ini, yang ada shopping mallnya, ada kondominium, ada apartemen, dan juga aksesnya yang begitu mudah. Ya, itu dari Pak Lukimin. Betul. Bukan sales, bukan marketing. Ya. Langsung dari warga langsung. Ya, dari Ya. langsung customer ya. Nah, fasilitasnya bagus, lokasinya strategis, serba lengkap menjadi satu catatan tersendiri. Ya, bayangin di satu blok, satu tempat yang terintegrasi, kulinernya ada, pusat perbelanjaannya ada, dan yang paling penting yang bisa mendukung bisnisnya dari Pak Lukimin ini dengan mudahnya menemukan satu working space yang sangat fleksibel sekali. Tidak di internal kantor, bisa di mall. Ya, benar sekali. Yang menarik ya untuk office space juga office tower, saya tambahkan kembali. Ini juga menjadi satu-satunya the smart office building pertama di Kota Medan. Smart Betul. office building. Ya, jadi kalau Bapak Ibu masuk ke office tower kami, masuk ke lobby sebelum naik ke unit ya. Misalnya contoh ke lantai 5 nih. Nah itu nanti di depan daripada entrance gate itu tinggal di face recognition. Oh. Semudah itu. Ya, biasanya kan harus ke resepsionis, tinggalin KTP ya. Only face Terus scanning. udah gitu tinggalin KTP. Nanti kalau dari pengunjung maupun itu ingat ambil KTP, betul? Iya. Nah sekarang dia tinggal daftar bisa melalui ini ya, Android juga. Aplikasi ya, Di apps ya? aplikasi masuk udah otomatis terdetek. Oh, Jadi kalau luar kita biasa. boleh bilang di office buildingnya kami ini, office tower ya, jumlah liftnya juga totalnya ada 16. Jadi ada high zone, ada low zone, ya masing-masing 8 lift, total 16 lift. Wow. Bayangin ya, that's why Pak Lugimin melihat, wah ini office buildingnya keren nih, bagus nih ya. Berarti Pak, kita nggak perlu antri-antri lift lagi ya. 16 loh Gak Pak. usah anti lift. Nah itu menarik sekali. Kalau kita sering mendengarkan ya, customer juga punya bisnis ya di office building yang kita nggak usah sebutin ininya ya, maksudnya di office building yang lama, mereka belum jam office hour udah ngantri dulu depan lift. Benar. Takut pulang ke rumah telat. Ya. Takut juga diomelin istri ya. Benar. Ataupun, nah, jadi ngantri dulu. Hasil apa? Kerja juga tidak produktif. Nah pagi-pagi datang juga demikian. Ngantri dulu depan lift. Itu sering saya mendengarkan ya dari customer ya. Karena kenapa? Jumlah lift office building yang ada ya di luar office tower Podomoro City Medan. Liftnya itu boleh dihitung jari. Maksimal 3. Tambahlah maksimal ada juga yang 4. Itu maksimal. Maksimum. Maksimum itu liftnya 4 untuk satu office tower. Nah di Podomoro City de Medan jumlahnya 16. Satu lojon itu mengakomodir 8 lift.
8 tambah 8, 16. 16. Naik ke atas tinggal pencet aja, seret, udah nyampe. Tidak ada gangguan apa-apa. Iya. Jadi keren, kita bawa Keren. tamu sebagai pelaku bisnis maupun customer kayak Pak Luk gitu, mau bawa menjamu tamu naik ke atas juga keren ya. Benar. Wow, Benar. ini berasa nggak di kota Medan gitu ya. Berarti Berasa di Singapura. Berarti saya bisa merasakan apa yang dirasakan Pak Luke, ya, sebagai seorang pebisnis, kita ini pasti senang kongko-kongko, ya. Tapi begitu sudah ada office di Podomoro City Deli Medan, belum sempat kongko-kongko pencet lift, sudah sampai kantor gitu ya. Luar biasa. Oke, nah sekarang saya kembali lagi ke Pak Andri. Nah, jadi Pak Andri tentunya banyak promo menarik khususnya di event Victory Vacanza ini ya. Nah, kira-kira ini pertanyaan yang simple sekali. Yang on the way 5 tadi, kira-kira jadi nggak realisasinya? Ayo silakan Pak, Jadi jujur ya, saja. jadi langsung dah. Kalau Ibu approve, jadi. Approve Pasti udah, ya. approve. Udah spesial tadi ya. Sudah spesial ya. Aduh, udah bener-bener spesial. Memang Pak Andri itu boleh dibilang memang udah tinggalnya di kondo ya Pak Andri, bener ya. Tinggal kondo, awal-awal beli yang di atas mall ya Pak ya. Nah ya, jadi ada di atas mall sekarang disewakan. Nah sekarang tambah lagi ada di Victory Tower 2 unit. Victory Nah itu Tower tujuannya ini. nanti buat investasi ya Pak Andri ya. Sewakan juga. Disewakan juga. Boleh cerita Pak harga sewanya berapa Pak untuk yang unit Bapak? Untuk harga sewanya itu di 7 juta per bulan, Untuk tipe Pak? Tipe? studio. Studio. Oh, studio. Ya, studio. Studio. Sebulan 7 jutaan. Ya. Jadi kalau dihitung-hitung saya cuma keluarin DP, itu unit udah jadi punya saya. Nah, keren loh ya. Tepuk tangan ya. Luar biasa Keluar memang ya. DP, udah jadi milik ya unit ya. Menarik sekali. Ini kalau Pak Andre ini hari ini disebarin ke Jakarta nih. Kayaknya investor Jakarta pada datang beli di Medan ini. Iya, Betul sekali. benar sekali. Saya setuju Pak Darman. Studio 7 juta. Hah. Di Jakarta itu ada apartemen udah 2 bedroom hanya 7 juta juga. Apartemen lo ya, Iya. bukan studio ya. Ukurannya udah 80 meter persegi. Benar sekali. Nah yang 2 Luar bedroom biasa. Pak Darmadi, Iya. buat gambaran ya. Ini ada dari customer juga yang menceritakan. 2 bedroom itu ukuran 56. Kalau tadi Pak Andri sebutin studio itu 7 juta. Ada loh yang 2 bedroom itu sampai 12 juta per bulan. 3 bedroomnya itu dengan luas 80 tembus 18 juta. Pak Darmadi. Jadi ini benar ini customer real yang menceritakan. Makanya nggak heran ya Pak ya. Kalau customer Medan ditanyain punya berapa unit di Podomoro City di Medan, dia paling senyum-senyum. Senyum-senyum artinya, aduh lu jangan tanya saya berapa, banyak saya belinya. Iya, ini Nanti saingannya jadi banyak. tapi Oke. karena saingan itu yang membuat harga naik. Benar, sebenarnya. competitiveness Betul, itu. betul. Iya, Itu butuh saingan itu. Sebenarnya kalau ini dari Pak Andre tadi nih, Pak Andre ini luar biasa nih. Naluri instingnya bagus ya. Ini saya bahkan tulis quotes ini, begitu saya dengar ini cocok banget nih. Ada quotes saya, ya? quote saya mengatakan orang pinter itu invest di properti. Orang pintar invest Orang di pinter properti. invest di properti. Orang yang lebih pinter invest properti lebih banyak dan lebih cepat dari orang lain. Iya, Nah, ini kasih Pak tepuk Andre tangan untuk quotes ini. Ya, Luar biasa orang ya. pintar invest properti. Orang yang lebih pintar, lain lagi ceritanya ya. Invest lebih banyak. dan Invest lebih cepat. banyak, lebih cepat ya. Oke, nah kembali lagi satu untuk Pak Luk. Nah, Pak Luk sudah berapa lama menempati office ini Pak? Operasionalnya berapa lama? Kami sudah memulai operasional office itu sejak Desember di bulan Natal tahun lalu. Sampai sekarang ini kami sangat enjoy, bahkan CNT tahu bahwa kami tambah unit lagi setelah awalnya membeli 3 tambah 1 jadi 4. Iya, luar biasa ya. Wow. Makanya terima kasih buat Pak Luk maupun Pak Andri ya, luar biasa. Memang sebagai customer VIP Podomoro City di Medan ya. VIP, Jadi privilege. ya. Privilege. Jadi kalau biasanya customer yang sudah mengambil ya produk, salah satu produk lah, baik maupun kondominium maupun office. Kalau ada tower baru yang kita buka, ada dapat spesial diskon ya. That's why tadi Pak Andri juga yang udah ambil, misalnya mau tambah untuk Neo Tower, itu privilege itu kita udah berikan di depan. Ya, Khusus customer Podomoro City di Medan yang sudah mengambil unit. sudah Nah mengambil. itu ya. memang privilege itu kita spesial berikan. Kalau umum yang sama sekali belum beli dan mau mengambil, itu sama sekali kita tidak memberikan spesial Privilege diskon. seperti Ya. itu ya. Itulah Nah, kita- jadi itu benefitnya. Ya. Ya, benefitnya ya. Jadi Bapak Ibu para pemirsa juga, sebelum kita ke closing statement, kembali lagi saya ingin
menanyakan ya. Sebenarnya pertanyaan ini saya ini sifatnya repetitif. Tapi nggak apa-apa. Karena kita kehadiran sosok yang begitu mumpuni, profesional dan juga high profile seperti Pak Darmadi ini. Pertanyaan ini memang harus kita tanyakan kembali Pak. Simpel saja Pak. Kapan waktu terbaik untuk invest properti? Silakan Pak. Kalau ditanya kapan waktu terbaik untuk invest properti itu adalah 5 tahun yang lalu Pak. Kalau bisa diulang Pak. Karena kalau saya beli kemarin harganya udah naik. Tapi kalau waktu terbaik kedua Anda mau invest properti yaitu sekarang. Karena harga itu akan terus berada. Ada yang pernah nanya saya, Pak Darmadi, kapan harga properti bisa turun? Bisa nggak harga properti turun? Saya bilang bisa. Dengan 3 catatan. Harga properti akan turun kalau harga tanah turun. Nomor satunya ya. Pertanyaan saya harga tanah di sini ada yang turun nggak dekat-dekat sini? Kayaknya harga tanah naik terus deh. Nggak mungkin turun. Ibu Yenti bisa jawab sebagai pelaku properti? Harga kalau tanah dijemur aja naik ya. Apalagi kalau dibangun yang berkonsep. Jemur aja artinya naik. Ada fasilitasnya lengkap ya. Itu otomatis itu naiknya lebih double ya. Apalagi di sini ya Betul, Bu ya. betul. Titik nol Kota Medan ini ya. Betul ya, menarik sekali nih Pak Darmadi ulas. Kalau kita lihat juga kalau misalnya single building maupun apartemen ataupun office yang berdiri sendiri dibandingkan dengan di kawasan, satu kawasan seperti Podomoro City di Deli Medan, value-nya otomatis meningkat. Investasi ke depan juga otomatis pasti naik melambung lebih tinggi dibandingkan yang single building. Iya. Single building itu udah Setuju pasti sekali, ya, Ibu. itu udah pasti. Ya. Yang Kemudian kedua, yang silakan kedua, Pak. harga properti itu akan turun kalau harga bahan bangunan akan turun. Oh. Bahan bangunan kapan turun sih? Coba. Tunggu, beli. saya jawab. Kalau ini nggak perlu ahlinya. Itu jawabannya saya lafalkan begitu. Mustahil. Benar kan? Benar. Itu Koko itu baru renovasi rumah itu. Iya, Harga semen naik terus kan? Pasti. Cuma hujan yang turun. pasti. Dan yang ketiga, harga properti akan turun kalau UMR turun. Kapan UMR turun? Begitu UMR turun, langsung demo semua kan? Iya. Jadi nggak bakal turun. Ya, itu berarti bisa saya jawab juga ya Pak ya. Ya, silakan. Itu bukan mustahil tapi impossible. Jadi harga properti itu nggak akan bisa turun. Ya, saya paling contoh kalau orang beli properti saya suka ngomong begini, saya suka bercanda gitu ya. Kadang-kadang banyak orang kurang ngerti properti itu menariknya kayak apa. Ambil contoh kalau saya kasih kepada teman-teman ya. Kalau Anda punya uang 2 miliar, Anda beli properti, Pak Andre beli properti punya uang 2 miliar. Dalam 10 tahun harga propertinya masih tetap harganya 2 miliar, Pak Andre happy atau enggak? Nangis. Nangis. Kenapa? Karena di otaknya Pak Andre, gue beli properti mestinya naik dong. Ya. Ya kan? Oke, sekarang pertanyaan kedua saya tanya. Kalau uang 2 miliar yang sama, Pak Andre beli mobil Lexus. Oke, 10 tahun kemudian harga mobil itu tetap 2 miliar. Pak Andre happy nggak? Happy banget lah. Happy Happy banget. Kenapa? Iya. Karena orang tahu beli mobil apa saja begitu sudah bannya nyentuh aspal harganya Ya, sudah turun. depresiasi. Ya. Jadi kita ini sadar sebenarnya orang-orang yang kaya, orang pintar beli properti karena Benar. dia tahu harganya naik. Tapi orang-orang yang kadang-kadang pengen kelihatan kaya, mereka beli mobil dulu. Benar. Akhirnya nggak bisa beli properti. Ya. Nah, Setuju kalau sekali. Anda punya uang nggak usah 2 miliar Ya, kali ya. ya, betul. Kurang dari 2 miliar, lebih baik cepat-cepat beli apartemen. Ya, Ya. itu luar biasa loh ya. Benar ini sekali. spesial, memang jadwalnya Pak Darmadi juga sibuk banget ya. Memang hari ini sharing juga ini luar biasa ya. Jadi satu pengalaman lah ya. Kalau yang jual biasa ngomong, ini Kak Bu Yenti ngomong yang jual pasti ngomong Ya, bagus-bagus. of course. Saya ini jual di sini- tentu produk terbaik. Ya, di sini kami hadirkan ada Pak Andri, ada Pak Kluk dan satu pakar properti juga ya. Ya. Udah sharing pengalaman cukup besar ya dan pengalaman juga udah sangat lama. Otomatis ini satu pengalaman juga ya buat teman-teman ataupun Bapak Ibu yang hadir. Ya memang saat tepat itu saat sekarang, jangan tunggu lagi. Kalau tunggu-tunggu malah nggak terbeli ya Pak Darmadi ya. Iya. Ya, oke. Nah, jadi kita memang sangat menarik sekali. Pernah orang bijak berkata, kalau percakapan yang menarik antara topik yang menarik, itu waktulah yang menjadi pemisahnya. Ya, nah jadi untuk pemirsa, baik secara daring maupun luring, dan Bapak Ibu yang ada di Daily Park ini, mall ikoniknya Kota Medan, ya, sebelum Anda ragu, dan kemudian ketika pikiran Anda masih banyak kebimbangan, ya, di sini ada beberapa statement yang langsung akan diberikan oleh
tokoh-tokoh kita yang ada di atas pentas ini. Kita mulai dengan Pak Lugimin. Silakan kasih satu statement untuk meyakinkan bahwa tidak salah pilih lagi untuk Podomoro City Daily Medan. Silakan. Ya, setelah memberi apartemen, kami menambah dengan kondominium, lalu dengan office tower, dan ternyata kami melihat inilah investment properti terbaik di Kota Medan saat ini yang serba lengkap. Yes. Tuhan memberkati. Iya. Wow, Kata luar kuncinya biasa. investment terbaik. Kalau investasi terbaik, Anda tunggu apa lagi? Betul sekali. Iya. Yang kedua, Pak Andre, silakan. Segera booking fee sekarang sebelum menyesal. Nah, Iya. ya. Harus cepat ya Pak Andri ya. Langsung gesek aja ya. Ada mesin edisi tinggal digesek ya. Booking fee untuk yang apartemen 10 juta, untuk kondominium 25 juta. Iya, berarti label dari Pak Darmadi untuk Pak Andre itu orang yang lebih pintar, sudah tak salah lagi. Sekarang saatnya cepat-cepat segerakan booking fee Anda. Kemudian dari pakar kita, sang presiden director, silakan. Saya rasa sederhana ya. Belajar dari teman-teman kita yang sudah duluan ya. Belajar. Ada pepatah mengatakan jangan tunggu beli properti. Beli properti dan tunggu. Hasilnya nanti naik dengan cepat. Luar biasa, jangan tunggu beli properti tapi beli properti dan you nunggu. Luar biasa sekali. Terima kasih Pak Darmadi. Kemudian dari EVP Podomoro City Daily Medan, Ibu Yenti, silahkan Ibu. Nah, kalau dari saya manfaatkan itu ya promo yang 2 hari ini ya Victory Vaganza. Itu tinggal pilih aja unit mau yang Empire maupun kondominium. Kita memberikan adalah free PPN senilai 11% ya. Di luar penawaran-penawaran yang menarik lainnya ya. Ya, saya juga gabung karena saya juga mau jadi warga Podomoro City Daily Medan. Tepuk tanganlah buat saya. Oke. Baik, sekali lagi kasih jempol karena topnya adalah Podomoro City Daily Medan. Kemudian satu lagi Bu, Victory. Sesuai tema kita hari ini, Victory Vacanza. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Salam sukses. Pak Paulus, Pak Luke. Terima kasih atas waktunya. Thank you Bapak. Thank you Ibu, luar biasa. Pak Darmadi, luar biasa. Terima kasih. Ya, kalau ada peluang ke Jakarta, Bapak mau buat acara, tolong hubungi Ibu Yenti. Ya, oke. Tepuk tangan untuk tokoh-tokoh yang luar biasa ini Bapak Ibu. Terima kasih. Yes. Nah, jadi kalau menurut QCAT, saya disuruh memberikan satu salam penutup untuk sesi talk show ini. Salam penutup itu pertama saya sudah susun dan barisan kata-katanya banyak. Namun karena melihat mentor-mentor saya sudah memberikan masukan-masukan terbaik, kata-kata itu saya hapus dan saya simpulkan hanya menjadi 3 kata. Untuk warga Kota Medan, SCB, salam cuan bersama. Cuan bersama Podomoro City Daily Medan. Mana tepuk tangannya? Thank you.